Selamat sore jemaat Tuhan, Shalom. Ya, sudah tengok kanan kiri? Ya, udah kasih salam kanan kiri? Puji Tuhan. Kita kasih salam biar nggak ngantuk ya. Iya. Takutnya nanti keasikan nyanyi doa Bapa kami yang sayup-sayup itu tadi kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Injil Matius 6. Injil Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nanti jemaat Tuhan gantian ya membacakan untuk kita semua Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua, cuma 2 ayat ya. Baik. Matius 6 ayat 5 sampai 9. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata dalam doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jemaat Tuhan baca Lukas 11 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Baik, kita akan berdoa bersama-sama memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, tolong kami memampukan mencerna firman Tuhan yang sudah kami baca, dan mampukanlah kami mengaplikasikannya dalam kehidupan relasi kami dengan Tuhan, dalam doa-doa kami sepanjang hari, bukan karena kebutuhan saja dan bukan karena rutinitas saja, tetapi karena relasi dengan Engkau. Tolong kami memahami per kalimat yang ada di dalam teks doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Tolong kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini dan jemaat Tuhan yang sederhana. Tuhan mampukan melakukan firman Tuhan sehingga kami disebut orang-orang yang berbahagia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata doa Bapa kami ada dalam 2 teks Injil ya. Jadi kalau kita melihat ternyata ada tujuan yang dituliskan di dalam Matius maupun dalam Injil Lukas. Kalau kita melihat dalam Injil Matius, ternyata Tuhan Yesus mengemas pengajaran tentang berdoa ini di dalam khotbah di bukit. Dan kita mengenal khotbah di bukit ini dari pasal 5, 6, dan 7, dan itu cukup banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang salah satunya menyerempet soal ritual berdoa. Dan apakah hal ini adalah yang mudah dilakukan? Oleh sebab itu Tuhan Yesus dalam Injil Matius, dia memiliki tujuan supaya kalau kamu berdoa, saya tertarik dengan kalimat tutup pintu, berdoa di tempat tersembunyi gitu ya. Sedangkan kami guru-guru sekolah minggu kadang mengajarkan anak-anak itu kalau berdoa lipat tangan ya, tutup mata ya. Padahal kalau kita lihat di Alkitab yang ditutup itu bukan mata tapi pintu. Ya, jadi berbeda sekali ya. Tutup pintu berdoa artinya kita mempunyai relasi yang istimewa, tempat yang istimewa, the sacred place ya, untuk mengadakan suatu relasi dengan Tuhan yang lebih dulu menyatakan kebaikannya kepada kita.
Terus lagi Tuhan Yesus menghendaki kita supaya jangan seperti orang munafik. Yang cukup tajam adalah supaya kamu jangan seperti orang yang memamerkan kegiatan doamu, aktivitas doamu di hadapan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berdoa tuh diem-diem aja. Suatu kali kami makan bakso sekeluarga ya. Tiba-tiba anak saya protes, papaku gak berdoa gitu ya. Padahal saya udah berdoa dalam hati gitu. Dan pesanan dia kan datang terlambat. Saya doa duluan, lalu saya bilang gini, emangnya kalau berdoa mesti bilang-bilang gitu ya. Jadi bukan ngeles tapi memang sudah berdoa gitu ya. Dan berdoanya gak harus tutup mata lipat tangan. Supaya satu warung bakso lihat saya orang Kristen gitu. Siapa di sini kalau lagi makan di tempat umum berani lipat tangan tutup mata? Ada yang berani? Berani ya? Wah, ini identitas saya Kristen, saya harus lipat tangan tutup mata ya. Padahal dalam berdoa itu sepertinya itu adalah urusan kita dengan Tuhan ya. Hanya Tuhan dan kita yang tahu gitu. Jadi sebetulnya tidak ada keharusan harus tutup mata, lipat tangan. Seperti yang kita ajarkan kepada anak-anak ya. Tapi ya puji Tuhan kalau memang itu bisa diajarkan kepada anak-anak, tapi celakanya itu bisa menjadi sebuah rutinitas ya, bukan suatu kebutuhan akan relasi. Dan dikit-dikit doa, saya itu punya teman dari gereja karismatik gitu ya, habis mandi gitu doa, Tuhan aku pakai baju apa hari ini gitu. Gitu aja kok nanya gitu loh ya. Lalu bawa mobil, aku belok kiri apa kanan Tuhan? Loh kayak gitu aja kok, kayak seolah-olah touch in God katanya ya. Mengalami selalu relasi dengan Tuhan. Ya enggak gitu juga gitu ya. Masa kita enggak punya perencanaan dalam hidup ini, dikit-dikit nanya Tuhan, lalu tugas kita apa gitu ya. Jadi yang Tuhan mau kita itu menghindari satu sikap yang namanya kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Memamerkan aktivitas spiritual kita, religiusitas kita kepada orang lain gitu ya. Jadi zaman dulu itu mungkin amplop persembahan kita pun nggak seperti ini kantongnya. Zaman sekarang pakai amplop ya. Ya ada yang belagak ke toilet dulu karena supaya nggak kelihatan ngisinya berapa gitu ya. Nanti boleh bikin BIM itu bikin bilik rahasia di situ, kayak pemilu gitu ya, supaya orang kalau mau kasih persembahan nggak ada ngintip-intip gitu. Nah kalau ada yang juga yang nakal, ada tulisan kan amplopnya jangan dibawa pulang gitu ya, tapi ada yang bawa pulang. Kenapa? Nanti ngisinya enak di rumah gitu kan. Tujuannya satu, supaya orang nggak ngintip-ngintip ngasihnya berapa gitu ya. Jadi malu sekali kalau orang tuh ketahuan melakukan sesuatu gitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus ingin kita bersikap untuk biasa saja, nggak usah pamer-pamer gitu ya. Jadi Tuhan Yesus ini menghendaki kita lebih ke arah intimasi. Apa itu intimasi? Hal-hal yang bersifat intimasi nggak perlu diekspos. Jadi pengajaran yang sangat baik dari Tuhan Yesus. Dia membandingkan dengan aktivitas doa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, yang pada jam-jam tertentu, ya itu di bait Allah itu ternyata ada jam ayam ya, yang menyebutkan tentang waktu-waktu berdoa. Dan mereka sengaja sebelum waktu berdoa jam ayam itu dibunyikan atau sign-nya menyala, mereka berlambat-lambat jalannya. Supaya apa? Nanti begitu jamnya berdoa mereka berhentinya tidak di pekarangan bait suci. Tapi ngapain? Mereka berhentinya di tengah jalan. Dan berdoalah mereka di situ. Padahal dalam Alkitab sepanjang pembacaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada tuh aktivitas seperti itu. Ya, kalau berdoa ya berdoa. Bahkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa kepada Tuhan, mereka ada di bait Allah. Dan orang Farisi ini berdoa dengan pedenya. Dia berkata, aku puasa 2 kali seminggu, Senin, Kemis atau Rebu atau Jumat, saya nggak tahu jadwalnya gitu ya. Lalu mereka bilang kami bayar perpuluhan ya, tidak seperti si pemungut cukai ini. Lalu si pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dari bait suci, mungkin di pekarangan atau di balik pintu, lalu mengatakan Tuhan aku orang berdosa, aku tidak layak. Dan yang dibenarkan Tuhan Yesus adalah yang orang pemungut cukai ini, yang sangat heran sekali bahwa tidak perlu memamerkan sesuatu, bahkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Tuhan. Dan yang paling indah adalah kata-kata dalam doa ini bersifat kalimat efektif. Karena Tuhan kita ternyata suka dengan to the point ya. Jadi kalau berdoa to the point, jemaat pernah nggak berdoa to the point? Saya pernah
berdoa to the point pada saat pesawat mau mendarat di Makassar. Entah apa yang terjadi di Makassar itu ya, langitnya selalu mendung itu di bandara itu ya. Dan kalau pesawat itu mau mendarat itu goncangannya keras sekali. Itu orang udah pada baca-baca itu, keluarin kertas yang ada doanya itu ya, udah bim salah bim apa gitu, nyanyi pakai bahasa Arab atau apa. Wah, udah ada yang tambah panik dan sebagainya. Doa saya simple. God, I surrender, mati dah gitu ya. Gitu ya. Tapi ternyata nggak pernah ada kejadian sampai jatuh gitu. Puji Tuhan. Ya, jadi doa yang simple dijawab Tuhan, gitu ya. Tuhan, tolong selesai, mendarat dengan selamat gitu ya. Jadi ada kalanya doa itu efektif. Bahkan ada orang yang berdoa seperti Hana. Kalau kita baca dalam 1 Samuel, Hana itu pengen punya anak. Permintaannya cuma satu, Tuhan, aku sudah nikah bertahun-tahun sampai suamiku kawin lagi. Ya. Jadi ibu-ibu itu kalimat di 1 Samuel itu pakai istilah madu, ya. 1 Samuel itu menggunakan Elkana itu punya madu. Jadi ibu-ibu ada kode keras, kalau madu itu manis, tapi kalau di madu itu pahit. Kebalikannya ya, madu itu rasanya manis, tapi kalau di madu pahit gitu, pahit hati bagi para wanita. Dan Hana ini mengalami kepahitan hati karena suaminya itu. Dan karena Tuhan tidak membuka kandungannya, kalimat doanya simple. Kalau bahasa Jawa tuh, duh Gusti, mbok paringi aku bayi gitu ya. Duh Tuhan, kasih aku bayi, beri aku anak. Doanya itu sampai Imam Eli itu melihat mulutnya komat kamit dan dikira dia wanita yang mabuk. Jadi kalimat doanya sederhana, minta anak, berulang-ulang mungkin begitu. Dan Tuhan menjawab doa yang kalimatnya simple seperti itu. Tuhan ingin kita to the point, ya. Jadi tujuan doa Bapa kami dalam Injil Matius dan dalam Injil Lukas itu berbeda. Di Injil Lukas tadi kita dipertemukan dengan narasi murid-murid Tuhan Yesus, guru ajar kami berdoa dong. Ya. Jadi murid-murid Yesus itu minta diajar berdoa. Jadi ini konteksnya bagaimana seorang pengikut Yesus, mereka bertanya-tanya, ini Yesus ini bikin agama baru atau bikin ajaran baru? Ataukah jangan-jangan metode doa yang dia sampaikan itu berbeda dengan biasanya? Nah, jadi pada saat ini kita menyaksikan 2 teks doa Bapa kami yang ditulis dalam 2 Injil dan ternyata memiliki tujuan yang berbeda. Ya, tetapi kita tidak mempersoalkan itu. Hari ini kita kembali kepada teks tema, yaitu tentang bagaimana kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa kami yang di surga. Yang pertama, saya dari satu kata ya, semoga jemaat tetap dalam hadirat Tuhan, tidak di hadirat yang lain. Saya berdoa kita dikuatkan, mata kita tetap melotot. Amin. Coba lihat kanan kiri ya. Kalau ada yang udah mulai masuk hadiratnya, tolong diingatkan, tolong kantong kolektor diedarkan biar dia melek. Ya baik, kita lanjutkan ya. Jadi apa tujuan menyapa Allah dengan kata Bapa, ya, dengan sebutan Bapa? Ternyata sebutan Bapa atau Abinu ini itu sudah pernah Tuhan ajarkan dalam kitab Nabi Yesaya. Kalau Natal itu kita suka diingatkan dengan kalimat ya, Allah kita tuh penasehat ajaib, Allah yang perkasa, apalagi Bapa yang kekal dan Raja damai. Ternyata konsep Bapa, fatherhood, sudah diajarkan Tuhan bahwa aku hadir dalam figur Bapa, ya. Bahkan dalam Yesaya pasal 63, Tuhan menyapa umatnya, panggil aku Bapa, ya. Dan di Yesaya 64 juga mengatakan hal yang sama. Tuhan ingin dipanggil Bapa oleh umatnya. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami dan apakah Israel melupakan hal itu? Mengapa ya Israel sampai seperti itu ya? Jadi dasar biblika kita ini sangat kaya sekali ya. Jadi dalam perjanjian lama Tuhan itu sudah ngajarin kita untuk menyebut Elohim itu sebagai Bapa. Saya kagum dengan Paus ya, Paus Fransiskus kemarin yang baru meninggal. Kira-kira orang bule itu, orang barat itu panggil Paus itu apa? Bukan Pope, bukan, apa coba? Father. Ya, Father ya, yaitu Bapa. Bagus sekali ya seorang pemimpin rohani
dipanggil Bapak gitu ya. Dan fatherhood itu muncul dalam pelayan-pelayan Tuhan, sebutan pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Katolik Roma, GKR ya, tapi singkatannya bukan Gereja Kehidupan Rohani, tapi Gereja Katolik Roma gitu ya. Nah, yang terjadi adalah kata father ini atau Bapak ini juga dipakai atau didatangkan untuk memberikan satu image bahwa umat Allah itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Panggil aku Bapa, kamu anak-anak saya. Nah itu ya, Tuhan ingin supaya umatnya memanggil dia Bapa. Tetapi di balik itu juga ada alasan teologis. Kenapa kita memanggil Allah dalam sebutan Bapa? Nah kita melihat bahwa relasi dengan Allah itu ada suatu aktivitas atau suatu upaya untuk membangun dan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sebagai pencipta dan kita adalah ciptaan, ya. Jadi apakah pencipta bisa berdampingan dengan ciptaan? Bisa. Buktinya kalau kita ini manusia hebat dengan teknologi, kita berpikir tentang keajaiban sains, maka kita bisa membuat robot dan kita hidup berdampingan dengan robot, ya. Hari-hari ini para pekerja banyak di PHK gara-gara banyak pekerjaan manusia digantikan oleh robot. Dan kita hidup berdampingan dengan ciptaan yang namanya robot itu. Manusia menciptakan robot dan hidup berdampingan dengan robot. Tuhan menciptakan manusia dan dia berelasi, ingin hidup berdampingan dengan ciptaannya, yaitu manusia. Yang kedua, kita melihat dasar teologisnya bahwa Tuhan ternyata adalah pribadi yang unknown. Apa artinya unknown? Tidak diketahui. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen ditanya, kamu kenal Tuhan enggak? Dengan jujur kita harus menjawab, kita enggak tahu. Kita enggak kenal Tuhan. Loh, bagaimana? Karena dia bersifat unknown. Oleh sebab itu dia menggambarkan pribadinya sebagai sosok Bapa. Ya, jadi pribadi yang unknown itu dipersempit oleh Tuhan. Udah, karena aku begitu abstrak bagi pikiranmu, yang otakmu itu segede bakpao, tidak bisa menampung aku yang begitu besar ini, yang maha besar ini. Oleh sebab itu aku sederhanakan konsepku kepadamu dengan kamu memanggil aku Bapa. Ya, jadi sangat luas sekali kalau menjelaskan Tuhan itu apa. Di agama saya yang lama, Tuhan adalah zat. Waduh, ya. Tuhan adalah zat. Apa itu artinya zat? Tanya sama saudara-saudari kita yang muslim. Tuhan adalah zat, ya. Tetapi Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Saya bersyukur kalau mengatakan ada Alkitab yang mengatakan Tuhan itu roh. Artinya dia tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan situasi kondisi, tidak terbatas dengan suasana hati. Makanya kalimat selanjutnya dalam Yohanes 4 ayat 24 itu, maka sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam suasana hati. Itu ya. Jadi yang Tuhan ingatkan kepada kita, Tuhan itu roh, kamu menyembah dia dalam spirit communion dengan bentuk rohani, bukan dengan suasana hati. Makanya kalau orang ke gereja suasana hatinya lagi nggak mood, ya pasti kehidupannya ya begitu, mengalami satu kemandekan dalam kehidupan rohaninya, ya kehidupan spiritualnya mandek, tidak merasakan sukacita, kebaktian tidak mengubahkan dia, khotbah tidak menggugah dia lagi, doa pun tidak menggugah dia lagi. Oleh karena apa? Dia menyembah Allah dengan segi perasaannya, segi emosionalnya, tidak lagi mengikut konsepnya Allah yang adalah roh, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan yang unknown atau tidak diketahui itu ingin diketahui umatnya. Salah satu gambaran tentang Allah yang ingin diketahui adalah dari pribadi yang namanya Bapa. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita ditanya Tuhan itu apa artinya? Ya, bagi saya Tuhan adalah Bapa. Sebutan yang paling alkitabiah. Amin jemaat Tuhan. Atau kita dalam pengalaman perjalanan kita, ternyata kita menemukan Tuhan dalam figur yang lain. Ketika baca Mazmur 23, oh Allah, Tuhan itu gembala. Oh ya. Kalau kita baca kemudian kitab-kitab lain, oh Allah, Tuhan itu hakim dan sebagainya. Dia berperan di dalam beberapa figur yang bisa ditangkap oleh pola pikir manusia. Bukankah Tuhan hadir dalam bahasa manusia?
yang bisa dimengerti. Amin. Tuhan hadir kepada manusia dengan bahasa yang bisa dimengerti. Celakanya ada manusia-manusia yang berkata-kata kepada Tuhan dengan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti. Maaf, saya tidak menyinggung yang berbahasa roh ya. Karena ada gereja yang berpikir, wah gerejamu GKR tuh gak ada Roh Kudusnya. Loh, tahu dari mana? Gak ada yang berbahasa roh. Wah gitu ya. Jadi garis bawahnya gak ada yang berbahasa roh. Terus saya jawab begini, loh Tuhan aja hadir pakai bahasa Indonesia. Loh, mana kamu tahu dari mana? Loh, Alkitab ini kan hadir dalam bahasa Indonesia. Artinya Tuhan berkata-kata dalam bahasa yang bisa dimengerti. Mengapa kamu berkata-kata kepada Tuhan dengan bahasa yang tidak dimengerti? Cengli kan gitu ya. Jadi kita mesti tahu Tuhan aja ingin berkomunikasi dengan kita dengan cara-cara yang bisa dimengerti. Masa kita mau menyapa Tuhan dengan bahasa yang tidak dimengerti? Jadi sangat menarik kalau Tuhan itu ingin dikenal. Meskipun pada dasarnya kita berupaya untuk mengenal Dia, kita gak bisa mengenal Dia. Dan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, ada satu lagi segi, yaitu psikologis namanya ya. Tuhan ingin mengajarkan murid-muridnya berdoa dalam doa Bapa kami dengan memanggil Bapa, yaitu Tuhan ingin memulihkan konsep kebapaan yang absen di tengah-tengah umatnya. Kenapa demikian? Karena konsep fatherhood ini terkadang itu sangat langka ya. Coba kalau kita lihat di gereja, lebih banyak kaum perempuan atau kaum bapak misalnya, ayo. Nah, yuk kan, banyak kaum ibu-ibu gitu ya. Mana bapak-bapaknya gitu ya. Mana bapak-bapaknya jarang gitu ya. Bapak-bapaknya sedikit. Loh kenapa? Loh gereja aja krisis kebapaan. Apalagi umat Allah pada saat itu. Ya, jadi pada saat itu raja-raja, para nabi, para pemimpin agama, hakim-hakim itu muncul dalam figur pemimpin. Jadi ada satu pertanyaan, kalau gitu apa bedanya pemimpin sama bapak? Bapak itu ya kalau melihat potensi anaknya, dia akan mengembangkan potensi anak. Bagus nak, kamu punya potensi bagus ya. Papa pengen kamu berlatih dan kamu kembangkan potensi itu. Tapi kalau pemimpin belum tentu. Pemimpin kalau lihat bawahannya lebih menonjol, dia akan cut. Wah, beda ya. Pemimpin begitu, dia nggak mau tersaingi. Tapi kalau bapak lain, dia memaksimalkan potensi anaknya dan meminimalkan kekurangan anaknya. Keren ya. Jadi konsep kebapaan itu seperti itu. Nah kalau pemimpin, saya pernah hadir di gereja yang isinya itu leadership, gitu, para leader gitu ya. Semua pengen merasa benar. Jadi nggak mau terima masukan, terima kritik tuh nggak mau. Kami pemimpin. Kalau pemimpin salah, lihat aturan nomor 1. Leader always right gitu ya. Pemimpin selalu benar. Kalau kami dalam peraturan ketiga kami bikin salah, lihat lagi aturan ke-1. Pemimpin selalu benar. Jadi seperti itu ya. Jadi bedanya kebapaan dengan leadership, fatherhood and leadership. Kita melihat bagaimana ternyata umat Tuhan tidak menemukan keintiman dengan Tuhan dengan hadirnya para pemimpin-pemimpin agama, pemimpin rohani, ya bahkan para guru-guru itu, para nabi sekalipun tidak mampu merepresentasikan siapakah Allah itu kepada umat Allah. Sehingga khotbah Yesus di bukit ingin mengajarkan kepada umatnya, para pendengar khotbah di bukit itu mula-mula, hei kalian kan selama ini bingung ya Tuhan tuh kayak apa. Wis tak ajari doa. Berdoalah dalam panggilan Bapa. Ya, Tuhan ingin memperbaiki konsep yang sudah hilang itu. Jadi kalau dalam rumah tangga itu kadang ada bapak sih hadir gitu ya. Tapi bapaknya ini berangkat pagi pulang petang. Jadi anaknya masih tidur, bapaknya udah berangkat. Lalu ketika pulang anak-anaknya sudah tidur. Tapi ada orang seperti itu, keluarga seperti itu, bapak-bapak seperti itu ada. Sehingga hubungan dengan anaknya, dengan istrinya itu kurang harmonis ya. Tidak terjadi suatu keintiman yang indah begitu ya. Bahkan mungkin ada bapaknya yang kerja di luar negeri, pulang 2 tahun sekali dan sebagainya. Aduh kasihan sekali. Bahkan mungkin tidak tutup mata dalam keluarga jemaat kita. Ada keluarga yang bapak-bapaknya itu karakternya Bang Toyib. Apa tuh? Nggak pulang
pulang gitu ya. Artinya kawin lagi sama orang lain ada ya. Dan itu membuat konsep kebapaan dalam diri anak-anak itu rusak ya. Makanya ada anak laki terutama ditanya, kamu mau nikah enggak? Enggak. Loh kenapa enggak mau nikah? Karena saya takut jadi bapak. Kenapa takut jadi bapak? Saya malu lihat bapak saya. Dan saya enggak pernah tahu bapak saya seperti apa. Saya enggak pernah diajarin jadi bapak itu seperti apa. Kasihan ya anak-anak seperti ini ya. Jadi ada anak-anak yang kebapaan itu absen di rumahnya. Dan secara psikologis kita membutuhkan kehadiran bapak. Baik di rumah, di keluarga, maupun di gereja. Ya, di gereja kita butuh bapak. Saya berdoa supaya GKR Gedong ini penuh dengan figur kebapaan. Supaya apa? Nanti kalau cari majelis itu gampang. Ya. Nanti kalau siapa mau jadi pemimpin, gak ada yang mau gitu ya. Siapa mau memuridkan jadi bapak, wah mau pasti ya. Kita berdoa kaum pria di jamah Tuhan ya. Supaya mereka digerakkan kehidupan spiritualitas yang mengalami kebangunan rohani ya, berdoa lebih banyak gitu ya, bekerja lebih keras, kasih contoh sama anak-anaknya, pimpin keluarganya berdoa, pimpin keluarganya baca Alkitab dan sebagainya. Indah bukan? Itu keluarga yang dipimpin oleh Bapa. Gitu loh. Tuhan ingin supaya kebutuhan ini pun dipenuhi oleh Tuhan yang ingin mengajarkan kepada kita konsep Bapa itu. Dan kita lihat salah satu pengalaman murid Yesus yang bernama Filipus. Ini tercatat dalam Injil Yohanes 14, 7 ayat 8. Yesus berkata demikian, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Tiba-tiba muridnya yang bernama Filipus berkata, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kalimat selanjutnya jemaat silakan baca sendiri bagaimana percakapan Yesus dengan Filipus. Jadi selama berjalan dengan Tuhan Yesus pun seorang murid yang bernama Filipus dia gagal paham tentang Bapa itu siapa. Bayangkan, pribadi yang tiap hari jalan sama Tuhan Yesus aja gak nangkep konsep kebapaan itu. Jadi fatherhood sangat dibutuhkan. Bahkan murid-murid Yesus ini pun sangat luar biasa ya. Memberikan pencerahan kepada kita bahwa orang yang terdekat dengan Yesus pun gagal paham siapakah Yesus itu. Bukankah ada kalimat yang mengatakan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa sampai atau datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi sebetulnya representasi Bapa itu ada pada Yesus. Cuma murid-muridnya terutama Filipus saat itu tidak mendapatkan pencerahan itu. Jadi dia berkata kepada Tuhan Yesus, kalau gitu tunjukkan Bapa itu pada kami. Loh, aku ini. Nah, itu kalau Yesus ngomong kira-kira begitu. Aku ini gambaran Bapa. Mau ngapain sih gitu. Kok selama ini jalan sama aku nggak ngerti gitu ya. Sebetulnya kalau jadi guru punya murid kayak gini, gemes juga ya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Ya, kita mesti banyak sabar-sabar jadi guru. Nah, selanjutnya kita lihat integrasinya. Jemaat Tuhan, jadi sebetulnya hanya kaum tertentu yang bisa memanggil Tuhan itu Bapa, yaitu anak-anaknya. Gimana supaya jadi anak-anaknya Tuhan? Ya, yaitu kita harus mengalami kelahiran baru. Jadi kode keras buat kita nih. Nanti kalau kita bawa jiwa baru ke sini, orang dari agama lain, saudara kita dari kepercayaan lain datang ke gereja, mereka akan sulit berbicara dengan Tuhan dalam konsep Bapa. Mungkin yaitu tadi kegagalan paham tentang Bapa yang ada di rumah mereka, dalam keluarga mereka, itu dibawa-bawa di dalam konsep mereka ketika diajak berdoa Bapa kami. Walah Tuhan kok Bapa? Oh Bapakku tukang mabok gitu loh. Kok Tuhan hadir dalam bentuk Bapa, gimana sih? Mengecewakan. Dan ini gak bisa diterima, ya, sulit diterima oleh orang-orang yang dikecewakan oleh figur Bapa yang ada di rumah. Tetapi Tuhan tidak ingin begitu. Dia ingin kita menjadi anak-anaknya dan memanggil dia Bapa, ya. Dan kalau kita bisa bedain ya jemaat Tuhan, jadi kalau nemu istilah, kamu anak Tuhan, salah. Kamu anak-anak Tuhan, yang anak Tuhan itu cuma siapa? Yesus satu ya, anak Allah itu cuma satu Yesus. Kita disebut anak-anak Allah, nanti baca di rumah Yohanes 1 ayat 12. Ya, kepada kita diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah, ya, the children of God. Anak-anak Allah itu. Jadi kita dipanggil orang Kristen ini, orang percaya ini, dipanggil kita anak-anak Allah.
Tetapi kalau anak Allah cuma satu, yaitu Yesus. Ya, jadi kita harus bedakan anak Allah dengan anak-anak Allah. Dan di dalam peristiwa kelahiran baru ini ada peluang. Peluang apa? Peluang untuk mengalami perkataan yang dikatakan oleh Nabi tentang hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Kira-kira kalau zaman sekarang nih ya, hati bapak-bapak kemana sih? Ada bapak-bapak bangun tidur itu ya bukan sayang istrinya, sayang anaknya. Ya, dia buka jendela, buka pintu, yang dia sayang dia elus-elus burungnya dalam sangkar. Krukut 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 gitu ya. Waduh, burungnya disemprot-semprot. Atau piaraannya, kucingnya atau anjingnya yang disapa duluan. Hati bapak-bapak terpaut kepada hobinya. Atau mungkin hati bapak-bapak itu terpaut hanya kepada pekerjaannya. Ada di sini bapak-bapak yang mengalami workaholic, ya, pengennya kerja melulu, nggak mau berhenti. Karena apa? Nggak pernah merasa cukup, takut kekurangan. Akhirnya kerja terus sampai melupakan keluarga, ya. Begitu bapaknya pulang, anaknya panggil dia, om cari siapa? Loh, panggilnya om. Karena nggak kenal siapa bapaknya gitu. Bahaya juga ya. Jadi hati bapak-bapak bisa ke hobinya, bisa ke pekerjaannya, bisa ke hal yang lain. Tapi hati bapak-bapak itu tidak terpaut kepada anak-anaknya. Dan Tuhan ingin mengadakan sebuah pemulihan. Secara psikologis, secara spiritual, secara teologis, Tuhan ingin terjadi pemulihan. Relasi antara Bapa dengan anak-anaknya. Makanya kita diajarkan Tuhan memanggil dia Bapa. Amin jemaat Tuhan. Bisa panggil Tuhan kita Bapa? Amin. Ya. Nanti kalau ditanya, kapan kita jalan-jalan lagi? Jangan jawabnya insya Allah. Oh, jangan ya. Kita jawabnya harus apa? Seturut kehendak Bapa di surga. Amin ya. Jadi kalau ditanya kapan jalan-jalan? Jangan jawabnya insya Allah. Itu kan jawaban tetangga ya. Tapi kita kenal Tuhan kita seturut kehendak Bapa di surga. Seturut kehendak Dia. Amin ya. Hari kita belajar untuk mengenal Allah dengan membiasakan memanggil Tuhan kita yang begitu jauh itu menjadi dekat dengan sebutan Bapa. Nah, selanjutnya saya lompat ke kata kami, ya 3 kata aja kok panjang ya, Bapa kami di surga. Mbok dalam bahasa Betawi aja babe gue di surga gitu. Tapi nggak ada ya. Nah yang terjadi, kita lihat ternyata urutannya ada Bapa, ada kami ya. Ternyata di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bahwa Bapa yang kamu panggil dari Tuhan itu, panggil Bapa itu bukan milikmu sendiri. Tapi milik siapa? Milik rame-rame, milik anak-anak Tuhan gitu. Jadi pengakuan ini adalah pengakuan secara komunal, yaitu rame-rame, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikumpulkan Tuhan, dilahirbarukan untuk memanggil Dia dalam figur Bapa. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus itu memanggil Allah Bapa itu Bapakku, ya. Tapi kalau kita panggil Tuhan Bapa kami. Kalau kita ngomong sama orang Bapa kita, gitu ya. Jadi pakai kata ganti yang pas. Bapa kita di surga berkehendak lakukan ini. Bapa kita di surga berencana dan sebagainya. Sungguh indah ya. Terus kita diajarkan untuk menyebut Bapa kami. Jadi tidak ada sikap untuk memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan kepentingan kita sendiri. Jadi ada satu sikap transaksional yang intinya itu menguntungkan kita. Gitu ya. Bapakku, Bapak. Jadi seolah-olah Tuhan itu punya dia sendiri, enggak ya? Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang merangkul anak-anaknya yang lain. Makanya Tuhan itu pengen kalau berdoa itu berkumpul berapa orang? 2 atau 3, 3 orang berkumpul. Tapi sendiri juga boleh. Saya nggak tahu di Matius 6 tadi itu konsepnya sendiri atau enggak. Ya, tutup pintu, tutup jendela, berdoa sendiri. Ya sendiri juga boleh ya. Mungkin doa di balik pintu yang tertutup, jendela tertutup itu, kita mungkin doa nggak bisa berkata-kata. Mungkin cuma tetesan air mata karena saking nggak bisa berkata-kata. Amin ya. Jadi pernah berdoa begitu, Tuhan gitu ya. Bapa, kok aku gini-gini amat gitu ya. Berdoanya kayak gitu ya. Aku kesel, aku marah, aku kecewa. Wah marah, nangis sejadi-jadinya, gerung-gerungan gitu. Ada nggak yang pernah seperti itu ya? Siapa di sini cowok-cowok pernah patah hati gitu ya? 1 bal tisu nggak cukup. Waduh,
Dramatis sekali, kebanyakan nonton drakor itu. Dan kita melihat bagaimana patah hati itu membuat orang sengsara, ya kecewa sama orang, membuat sengsara, makan nggak enak, tidur nggak enak, ibadah nggak nyaman dan sebagainya. Waduh, itu saatnya kita datang kepada Bapa untuk mengalami pemulihan. Jadi Tuhan pengen kita pulih, Tuhan pengen kita sembuh, bukan memanfaatkan apa yang kita mau untuk kita minta pada Tuhan, ya. Jadi orang Kristen tuh kebangetan kadang. Dia menempatkan posisinya sebagai bosnya Tuhan. Contoh tidurnya gini, mau tidur. Tuhan jagai tokoku, jagai mobilku yang parkir di jalan, jagai rumahku, amin. Tuhan diposisikan sebagai apa? Satpam gitu ya. Tuhan kok jadi satpam ya, bukan menempatkan dia sebagai bapak kita rame-rame yang perlu kita hormati. Nah selanjutnya ada kata di surga. Jadi lewat pengakuan Bapa kami di surga, kita mengakui posisi Allah yang ada di surga ya, memang tempat yang mulia begitu ya. Jadi Tuhan itu ada di tempat yang mulia dan dia pun hadir bersama-sama dengan kita. Kalau kita sebut dalam istilah teologi itu transenden, itu di tempat yang mungkin tidak terjangkau, tetapi dia Immanuel, makanya ada istilah imanen atau Immanuel. Dia beserta dengan kita. Dan dia ingin ciptaannya ini sadar, siapakah aku? Jadi sebetulnya ini ingin menyiratkan kepada kita, sebelum kita mengenal Tuhan, kenalilah dirimu sendiri. Kamu di mana posisimu? Siapa kamu? Tuhan di surga, kamu di sini. Tuhan kudus, kamu berdosa. Dan Tuhan hebat, dia merangkul kita dengan memanggil dia Bapa. Yang terakhir, nah puji Tuhan kalau ada kata terakhir itu seneng gitu ya. Aplikasinya, jadi dalam relasi berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita semua adalah para pemula. Kenapa para pemula? Karena kita menyadari bahwa Allah itu nggak bisa dikenali dan puji Tuhannya Allah itu menyatakan diri kepada kita. Hari ini dia menyatakan diri dalam figur Bapa. Selanjutnya tanpa Kristus ya, maka Bapa itu akan selalu jadi pribadi yang misterius bagi kita. Kalau ingin melihat Bapa, lihatlah Kristus. Kalau ingin mengenal Bapa, kenalah Kristus. Yang terakhir, kita menyadari di sini, ternyata berdoa kepada Bapa di surga adalah suatu pekerjaan yang berat. Jadi bukan sekedar permohonan. Nanti kalau kita minggu depan membahas kalimat-kalimat lain, itu ada permohonan-permohonan ya. Misalnya dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, itu permohonan semua. Beri makanan, ya ampuni, lepaskan kami dari jahat dan sebagainya. Itu semua permohonan kepada Tuhan. Ya, jadi ini adalah pekerjaan yang berat. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa itu, makanya kalau berdoa itu enteng, gampang. Jangan-jangan kita cuma rutinitas. Tapi kalau kita berdoa dengan mengalami satu pergumulan dan kita datang kepada Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, menyadari kita ini siapa, pasti doa itu menjadi sesuatu yang berat. Ya, jadi jemaat berdoa itu tidak mudah. Buktinya Yesus saja di Taman Getsemani berdoa sampai keringatnya jadi apa? Jadi darah gitu ya. Berdoa seperti itu aja doanya nggak dijawab. Ya, kalau bisa lepaskanlah piala ini, cawan ini berlalu dariku, penderitaan ini jangan ku ambil. Tapi dia kalimat yang keren terakhir adalah biarlah jadi kehendakmu. Kiranya penjelasan tentang Bapa kami di surga menolong kita mengenal konsep tentang siapakah Tuhan yang kita panggil Bapa dan siapakah kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Bapa kami. Oleh sebab itu buatlah kami menyadari bahwa Engkau tidak bisa dikenali. Tetapi puji syukur kepadamu bahwa Engkau menyatakan dirimu dalam figur Bapa yang kami semua mungkin butuh dipulihkan untuk menemukan figur Bapa yang baik. Sebab mungkin Bapa kami yang ada di dunia ini tidak sempat untuk mendidik kami dengan baik, tidak sempat memberikan teladan yang baik, bahkan jauh dari kata sempurna. Tetapi Engkau tampil sebagai Bapa yang sempurna. Oleh sebab itu ya Bapa, buatlah kami sadar siapakah diri kami di hadapan-Mu. Buatlah kami merendahkan diri di hadapan bahwa Engkau ada di surga yang mulia dan kami ada di bawah sini. Tetapi kami bersyukur
Engkau mau hadir dalam penderitaan kami, Engkau peduli dengan kami, dan Engkau memberikan pertolongan-Mu kepada kami. Terpujilah Tuhan. Tolong jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.